pada kesempatan kali ini akan belajar mengenai berjalan dalam pengurapan Allah. Bagaimana dalam kehidupan kita sangat-sangat membutuhkan yang namanya pengurapan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke dalam isi apa yang saya akan sampaikan, ada kesaksian sedikit yang saya mau ceritakan buat kita. Sebelum saya datang ke sini, di 2 minggu yang lalu, saya ada ikut conference yaitu The Feast namanya. Jadi ada beberapa negara dari Afrika, India, dan Filipina, dari Singapura juga kumpul sama-sama. Tetapi sebelumnya, saya itu kan dari jauh saudara, perbatasan dengan Filipina, dari Sangir, dari Tahuna, lalu nantinya nyebrang ke Manado, lalu ke Jakarta. Saya punya tiket di hari Selasa. Biasanya saya berangkat kalau ke Jakarta harus hari Senin dan sampai di Manado hari Selasa dengan kapal 9 jam Bapak Ibu. 9 jam dengan kapal, lalu sampai di Manado, lalu langsung terbang ke Jakarta. Tetapi pada kesempatan kali itu, istri saya berkata, jangan, harus dari hari Minggu berangkatnya. Harus dari hari Minggu berangkatnya. Oke, kenapa hari Senin? Karena di salah satu jemaat kami, Tuhan izinkan dipromosikan jadi camat lah di sana. Jadi akan pimpin ibadah. Tetapi istri saya bilang harus hari Minggu. Oke, kita berangkat hari Minggu. Ketika kita berangkat hari Minggu, keesokan harinya badai terjadi. Badai terjadi, ada gempa 7,5 skala Richter yang mengguncang Davao, bagian Mindanao, Filipina. Karena kita berdekatan, jadi badainya itu sampai ke tempat kita. Dan gelombang 4-5 meter. Dan tidak ada kapal yang berangkat dari tempat kami ke Manado dan dari Manado ke tempat kami. So, itu karena berjalan dalam pengurapan Tuhan. Kalau seandainya mungkin saya tidak mendengarkan apa yang menjadi perkataan istri saya, maka hari ini kita tidak akan ketemu. Tetapi karena Tuhan izinkan kita berjalan terus dalam kepekaan Tuhan, dalam pengurapan Allah, maka segala sesuatu Tuhan yang mengaturnya. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Berarti betapa pentingnya berjalan dalam pengurapan Tuhan. Di dalam perjalanan para nabi dan juga abdi-abdi Allah yang begitu luar biasa, semua mereka mampu terkoneksi dengan Tuhan oleh karena pengurapan dari Allah. Kita hari ini dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita kerjakan, pastikan kita berjalan dalam pengurapan Tuhan. Seringkali berbicara dalam pengurapan, ada media-media yang dipakai, yaitu mungkin minyak, sehingga ada pengurapan minyak. Tetapi ada juga ketika di mana ada regenerasi yang diberikan di dalam perjanjian baru. Khususnya kita melihat tadi dengan pembacaan iman kita mengenai Pentakosta ketiga. Bukan hanya berbicara soal minyak yang dituangkan, tetapi bagaimana Roh Kudus itu tercurah, maka hidup kita belajar untuk berjalan dalam pengurapan. Karena salah satu hal yang hebat dalam kehidupan kekristenan pada waktu kita bisa akurat dengan Roh Kudus. Makanya kita harus berjalan dalam pengurapan. Lihat kanan kiri, katakan kepada dia, saya melihat orang yang berjalan dalam pengurapan. Ya, saya menyiapkan PowerPoint sedikit yang saya bisa share buat kita pada kesempatan kali ini. Next. Berbicara soal pengurapan. Kenapa sih sepertinya ada orang bawa minyak dan menumpangkan tangan atas orang lain? Awalnya itu merupakan adat istiadat dari seorang pekerja yang tertua, dan pekerja tertua itu bisa dinamakan dengan seorang gembala. Seorang gembala itu sangat memprepare kehidupannya untuk menjaga domba-dombanya. Sehingga pada waktu ada orang-orang khususnya yang mampu mencelakakan, ya apalah temannya domba-domba itu. Bisa-bisa ada serangga, bisa-bisa ada sesuatu yang bisa membahayakan dia. Maka kita bisa melihat di sini, pengurapan berasal dari kebiasaan para gembala. Kalau ada kutu dan serangga masuk ke dalam tubuh badan, khususnya bagian telinga, maka bisa terjadi hal yang fatal bagi domba itu. Maka yang harus dilakukan oleh domba itu adalah mengoleskan minyak. Oleskan minyak kepada domba itu di bagian bulunya, semua kulit, apalagi di bagian telinga. Maka minyak itu selalu dioleskan. Sehingga apa? Sehingga
tidak bisa membunuh domba tersebut. Jadi gembala-gembala di zaman dulu menuangkan minyak di atas kepala domba. Hal ini membuat bulu domba menjadi licin sehingga mustahil bagi serangga untuk mendekati telinga domba. Dengan kebiasaan ini memiliki pengertian bahwa apa? Urapan menjadi simbol dari berkat, perlindungan, dan apa juga? Pengesahan. Berarti kalau kita lihat sejarah adat istiadat, pengurapan memberikan minyak itu menandakan apa? Ada perlindungan. Berarti betapa pentingnya untuk kita diurapi oleh Tuhan. Betapa pentingnya kita diurapi oleh Tuhan. Oleh karena apa? Berkat. Berkat itu bukan hanya berbicara soal keuangan, tetapi bagaimana sukacita, damai sejahtera ada dalam hidup kita. Makanya sangat penting untuk kita diurapi Tuhan. Karena apa? Pengurapan itu bukan hanya dimiliki oleh seorang pendeta. Pengurapan itu bukan hanya dimiliki oleh seorang gembala. Tetapi pengurapan itu terjadi bagi setiap kita. Tetapi ada jubah-jubah tersendiri. Tetapi sebisa mungkin kita harus ada satu dimensi dalam pengurapan Tuhan. Next. Maka ada pemaparan-pemaparan yang disampaikan oleh para teolog mengenai apa? Pengurapan Allah. John B. McDowell di situ berkata bahwa apa? Bahwa pengurapan adalah tanda bahwa Allah telah memilih dan memisahkan seseorang untuk tujuan ilahi. Seperti dengan pengurapan raja, imam, nabi. Bagi kita berbicara soal pengurapan, jelas sekali. Selalu kita orang awan berbicara soal pengurapan. Oh, saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan sehingga ketika saya berdoa ada mujizat terjadi. Ingat, pengurapan itu bukan hanya sebatas itu, tetapi pengurapan itu untuk tujuan ilahi. Kalau Tuhan urapi kita, berarti Tuhan akan jadikan kita berkat untuk orang-orang di kantor kita. Kalau Tuhan izinkan kita diurapi oleh Tuhan, Tuhan akan buat kehidupan kita dimanapun kita berada, kita bukan jadi batu sandungan, tapi jadi orang, bukan troublemaker, tapi history maker, pembuat sejarah. Peacemaker, menjadi orang pembawa damai. Kenapa? Karena orang yang diurapi Tuhan sejalan dengan tujuan ilahi, sejalan dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, dalam jurnal Bread of the Spirit, pengurapan adalah curahan kuasa Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Kekuatan, apalagi hikmat dan otoritas spiritual untuk apa? Melayani dan melakukan kehendak Allah. Berarti kalau kita diurapi, kita pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan, ingat, bukan hanya sebatas saya sebagai pengkhotbah, pemusik, singers, WL atau gembala berbicara soal melayani, tetapi seluruhnya berbicara soal melayani perasaan Allah, melayani kehendak Allah. Karena apa? Untuk melayani perasaan Allah, kehendak Allah bukan hanya ditunjukkan oleh para imam, orang-orang Lewi, tetapi untuk semua kita. Makanya diperlukan namanya pengurapan Allah. Next. Dalam pengurapan Allah, dalam perjanjian lama pengurapan sering dipakai dalam konteks pengurapan raja, imam, nabi dan tujuan Allah. Dalam perjanjian baru, pengurapan terlihat jelas dalam kehidupan Yesus dan orang percaya yang dimana Roh Kudus itu termanifestasi. Kalau kita lihat kisah para rasul, jelas sekali bahwa mereka bergerak sesuai dengan pengurapan Roh Kudus. Hari ini kita bekerja, hari ini kita melayani, hari ini kita melakukan sesuatu, apakah sesuai dengan tuntunan Roh Kudus atau tidak? Kadang-kadang pagi kita lupa berdoa, meminta apa yang Tuhan mau dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita mulai belajar untuk menomorsatukan Tuhan. Next. Kalau kita melihat di sini, kalau berbicara soal pengurapan raja menandakan pilihan Allah dan pemberian otoritas ilahi, di mana Samuel mengurapi Saul dan juga kemudian Daud sebagai raja atas Israel. Next. Berikutnya mengenai imam, di situ ada Harun dan anak-anaknya diurapi untuk melayani sebagai iman di hadapan Tuhan. Ada nabi juga menerima pengurapan untuk tugas khusus walaupun tidak menggunakan sarana minyak seperti Elisa yang diurapi oleh Elia. Kita lihat ada satu contoh yang hebat yang dimana seperti apa orang yang diurapi Tuhan itu. Mari kita kembali ke slide yang sebelumnya mengenai Daud. Pengurapan raja, mendoakan pilihan dan pemberian otoritas. Mari kita buka dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Ayat yang ke-13.
1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-13. Saya bacakan buat kita semua. 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Roh Tuhan ada atas Daud, dan berikutnya ayat yang ke-14, coba kita lihat ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Siapa yang menerima roh dari Tuhan? Awalnya Saul ini punya, tetapi roh Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Pada sama-sama, tapi berikutnya Daud diurapi dan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan Daud, dan banyak hal hebat yang terjadi. Kalau kita baca konteks ayat ini, di mana seorang Raja Daud menang atas Goliat. Goliat tingginya begitu besar, begitu tinggi, 6 hasta, 3 meter, 1 jengkal. Siapa yang tidak tahu? Goliat mengolok-olok orang Israel, tetapi Daud mampu untuk mengalahkan dia. Kenapa? Karena ada roh Tuhan. Kenapa? Karena diurapi. Oleh sebab itu, semua kita harus memastikan kita diurapi oleh Tuhan. Kita kembali ke materi. Terus, ya, bagaimana supaya saya ini diurapi oleh Tuhan? Bagaimana supaya saya diurapi oleh Allah? Kok Daud begitu luar biasa? Kok orang-orang abdi-abdi Allah dalam perjanjian lama, perjanjian baru kita melihat banyak tokoh-tokoh Alkitab yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena memang Tuhan yang sertai mereka. Apakah mereka punya perbedaan yang signifikan dengan kita? Tidak. Yang mungkin beda waktu doa, waktu menyembah Tuhan, waktu bagaimana kehidupan kita terkonek dengan Tuhan. Tetapi berbicara soal pengurapan, jelas bahwa pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Karena kita mau apa? Yang pertama, apa yang kita harus lakukan supaya kita diurapi oleh Allah? Sama-sama yang pertama katakan dengan saya, pertobatan. 2, 3, pertobatan. Seringkali kita berpikir berbicara soal born again, lahir baru itu adalah sebuah pertobatan yang harus terus menerus. Dan apa? Dan yang penting saya sudah lakukan itu, ingat, pertobatan itu setiap hari. Kita merefleksikan diri kita pada waktu kita berubah, maka orang bisa melihat dalam hidup kita ada Kristus, ada image-nya Allah, ada imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah. Bagaimana kita akan menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari kita tanpa kita memancarkan image-nya Allah kepada orang lain. Maka di sana butuh diurapi. Untuk saya diurapi, saya harus apa Tuhan? Tiap hari makin cinta Yesus. Lewat apa? Makin hari saya harus bertobat. Ada salah Tuhan, hari ini saya melakukan ini benar tidak di hadapan Tuhan. Tuhan, apa yang mau supaya saya lakukan hari ini Tuhan? Ketika Tuhan senang melihat saya, apa yang harus saya lakukan? Tiap hari terus kita mencoba belajar untuk tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga apa? Makin hari penyertaan Tuhan, pengurapan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Waktu musik melantunkan nada-nada begitu luar biasa, hadirat Tuhan itu ada. Pada waktu worship leader, singer, semua keadaan yang ada di gereja ini mengenai penata layanan, terasa hadirat Tuhan. Kenapa? Karena semua kita belajar untuk diurapi oleh Tuhan. Pengurapan terbesar adalah saat seseorang bertobat, menyerahkan hidup kepada Kristus dan menerima Roh Kudus. Belajar untuk itu, terus menerus kita masuk di dalam terobosan ini. Kenapa? Karena kadang-kadang kita orang Kristen, ketika kita punya banyak hal, sesuatu yang dicari orang kita sudah miliki, untuk bertobat susah. Sama-sama katakan dengan saya, untuk bertobat sepertinya susah. 2, 3, untuk bertobat sepertinya susah.
Kenapa? Karena segala sesuatu yang diimpikan oleh orang lain kita sudah punya. Apalagi yang kita perlukan? Apalah arti pengurapan Tuhan itu kalau saya sudah punya ini itu? Itu yang menghambat kita. Tetapi ingatlah, pemenuhan kuasa Roh Kudus sama seperti dengan ketika Yohanes ada di pintu gerbang itu dan dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu. Hari ini juga bangkit dan berjalanlah. Artinya banyak hal dalam kehidupan seseorang yang diurapi Tuhan akan melihat sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang bagaimana orang-orang yang berkata, tidak mungkin itu terjadi. Tapi pada akhirnya dalam konteks supranatural, kita orang yang diurapi Tuhan pasti mampu melihat itu. Yang kedua, bagaimana supaya saya bisa diurapi oleh Allah? Tinggal dalam hadirat Tuhan. Dalam kehidupan kita, terus menerus memberikan kesempatan untuk apa? Untuk kita ada waktu dengan Tuhan. Dalam hadirat Tuhan. Lewat apa? Contoh sederhana. Pada waktu hari Minggu kita akan tahu, Tuhan, saya akan ke gereja. Di gereja itu bukan hanya sekedar menghormati hari Minggu. Dia datang lagi. Tuhan, saya mau menyembah Tuhan. Tuhan, saya tahu di gereja itu hari-hari ini begitu luar biasa pujian penyembahan. Tetapi saya tahu mau ada musik atau tidak, mau ada WL atau tidak, mau ada apapun yang terjadi di gereja itu. Saya tahu hati saya ini adalah penyembahan. Maka soal pujian penyembahan bukan nanti di tempat ini dilatih. Di rumah kita latih pujian penyembahan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan mendatangkan pengurapan dalam kehidupan kita. Kita makan aja satu hari 3 kali, kadang lewat 4 kali. Tanya Pak Gembala dan Ibu ketika kita sama-sama kegiatan di Novotel kemarin. Makan, kegiatan, makan lagi, kegiatan lagi, snack lagi. Wah, begitu terisi. Supply jasmani. Tapi bagaimana dengan kehadiran Tuhan? Bagaimana dengan kerohanian kita? Apakah kita tersuplai tidak? Apakah kita berjalan dengan pengurapan kita atau berjalan dengan apa yang kita punya hari ini? Maka saya mau katakan, yang kedua untuk kita diurapi Tuhan, kita harus masuk dan tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Pengurapan Tuhan, urapan seseorang bergantung pada hadirat Tuhan dalam hidupnya. Kita tidak akan peka dengan Tuhan, tidak akan peka dengan Roh Kudus kalau kita tidak ada waktu dalam hadirat Tuhan. Ada satu pujian kan bilang begini, lebih dalam lagi ku cinta kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Makin hari makin tenggelam. Kalau kita versi Inggrisnya lebih luar biasa. Deeper in love with you, deeper in love with you. Hadirat Tuhan, kecintaan kita dengan Tuhan harus makin hari makin dalam. Harus makin hari makin dekat. Harus makin hari makin terkonek dengan Tuhan. Supaya apa? Memang kita berjalan dalam pengurapan Allah. Yang berikutnya, yang ketiga. Yaitu apa? Berserah dan punya totalitas kepada Allah. Kadang-kadang kita diperhadapkan dengan hal sulit. Yang A keuntungan banyak tapi dosa. Yang B tidak ada keuntungan tapi hidup dalam kebenaran. Kira-kira jemaat GBI Mawehom mau pilih yang mana? Untung besar, tetapi dosa besar. Sepertinya ini tidak ada untung kecil. Tapi ini berjalan dalam kebenaran. Mau pilih mana? Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Itu dia. Kita di sini bisa untuk menentukan dengan perkataan ketika menghadapi kondisi yang seperti tadi. Kadang-kadang kita butuh bergumul, saudara. Bukan hanya jemaat yang butuh bergumul. Bisa-bisa juga pendeta bergumul dalam posisi itu. Berserah dan punya totalitas kepada Allah. Pengurapan menjadi nyata ketika apa? Seseorang menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati pasti mampu memilih mana yang betul-betul sejalan dengan Tuhan
Dan mana yang hanya sekedar memuaskan kebutuhan pribadi, kepentingan diri sendiri. Mengasihi dan melayaninya dengan rasa takut dan gentar kepada Allah. Makanya belajar untuk berserah dan punya totalitas kepada Allah. Ini supaya kita bisa diurapi Tuhan. Biarkan kita belajar ketiga faktor ini. Supaya apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita jangan hanya sekedar berkata Allah itu Immanuel dalam kehidupan kita. Tapi cara hidup Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Sama seperti dengan Immanuel Ebenezer, ya kan? Nama keren, lengkap, semua utuh, tapi ujungnya utuh-utuhnya. Orang bilang kan ujung-ujungnya utuh-utuhnya di sana. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar personal branding soal pengurapan ini, saudara, tetapi berbicara soal karakter. Karena pengurapan makin hari makin ada dalam kehidupan kita. Kalau makin hari makin terbentuk karakter kita. Tapi kadang-kadang terlihat sombong. Sama seperti dengan Elia ketika ada di Sarfat. So tahu-tahu orang Manado bilang. So jelas-jelas orang Manado bilang. Ini ibu ini susah. Janda ini susah. Ya, kamu punya apa? Tapi buatkan dulu kepada saya. Tapi kalau itu Tuhan yang suruh, kita kerjakan, kita akan melihat hasilnya. Amin. Next. Pada waktu kita mengerti soal bagaimana kita diurapi oleh Tuhan, maka kita akan masuk dalam dimensi apa sih yang akan dikerjakan dalam kehidupan kita pribadi kalau kita sudah diurapi Tuhan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan saya kalau Tuhan makin hari makin mengurapi saya? Yang pertama yang dikerjakan oleh Tuhan lewat pengurapan dalam kehidupan kita supaya hidup kita makin hari makin apa? Berbuah. Sama seperti dengan worship leader tadi mengatakan, syaratnya satu, kalau Tuhan itu tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Dia, baru minta apa saja. Jangan minta apa saja tapi tidak ada dasar, kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup berbuah. Berarti berbicara soal pengurapan Allah, jangan dulu berpikir soal berkat. Soal dari satu rumah punya dua rumah, satu mobil punya dua mobil. Tetapi berbicara soal hidup berdampak, hidup berbuah. Ada sesuatu yang kita lakukan kepada orang lain dan orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup kita. Urapan membantu menghasilkan buah dan dampak yang besar bagi kerajaan Allah lewat apa? Lewat bagaimana cara hidup orang percaya. Jadi orang yang diurapi Tuhan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan orang yang diurapi Tuhan kelihatan cara dia bicara. Orang yang diurapi Tuhan kelihatan cara dia memperlakukan orang lain. Orang yang diurapi Tuhan lewat cara hidupnya memuliakan nama Tuhan. Yang berikutnya, pentingnya saya diurapi Allah. Kalau Tuhan urapi saya, apa yang terjadi? Kalau yang pertama saya berbuah, jadi berkat. Yang kedua, supaya melayani dengan kuasa Roh Kudus. Berbicara soal pengurapan, kita semua ini sangat rindu untuk diurapi Tuhan. Tapi kadang-kadang tujuannya kita berbeda-beda. Saya diurapi Tuhan supaya apa? Supaya saya punya pekerjaan yang baik. Saya diurapi Tuhan supaya saya terkenal. Tapi kalau kita sudah pikir itu duluan, pasti kita tidak diurapi. Jadi langkah awal untuk kita mengerti soal pengurapan dari soal apa? Belajar dari hal yang terkecil. Melayani walaupun nilainya itu kecil. Karena manusia mampu melayani pada waktu berpikir soal nilai. Tapi Tuhan bukan melihat nilai, tetapi cara hidup pada waktu belajar melayani. Supaya melayani dengan kuasa Roh Kudus, seorang diajarkan untuk apa? Hidup dalam roh dan mengalami kuasa serta kehadirannya setiap hari. Ingat, Roh Kudus itu bukan keluar masuk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tetapi kita harus terus menjaga hubungan yang intim dengan Dia. Sehingga apa? Sehingga kita akan tahu pengurapan Allah membuat saya berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Saya bisa hanya sekedar kelihatan melayani. Tapi bisa juga tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan saya. Kenapa? Karena saya seringkali menjauhkan diri saya dari apa? Dari apa yang Roh Kudus mau. Semua kita bisa ada dalam dimensi itu, dalam tatanan itu.
Kelihatannya aktivitas rohani itu banyak kita kerjakan, tapi sepertinya roh itu sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Sama seperti dengan Saul tadi, roh Tuhan sudah berpindah, tidak ada lagi dari Saul, tetapi sudah ada di Daud. Maka apa? Pada waktu roh jahat itu datang mengganggu Saul, maka siapa yang Saul butuh? Yang Saul butuhkan adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sehingga apa? Pada waktu Daud memainkan kecapinya, maka di situ dikatakan bahwa Saul itu merasa nyaman dan lega. Supaya melayani dengan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, yang terakhir. Next, pentingnya saya diurapi Allah. Yaitu apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Supaya saya punya kerendahan hati. Orang yang diurapi Tuhan bukan makin hari makin sombong karena punya ini, punya itu. Tetapi makin dia punya banyak, makin hari makin dia punya banyak kerendahan hati. Lihat kanan kiri, lihat pada dia, kasih senyum. Dan katakan, saya melihat orang yang rendah hati. Makin kita melihat bahwa ketika Yesus memberi diri untuk masuk dalam tatanan Allah, di mana dia harus dibaptis, tapi bukan baptisan pertobatan, tetapi baptisan melakukan kehendak Allah. Dan pada akhirnya dia tetap tunduk kepada apa yang Allah rencanakan buat dia. Dan Yohanes melakukannya. Kenapa? Karena dia tahu pentingnya pengurapan Allah karena kerendahan hati. Amin. Orang Kristen tanpa kerendahan hati cepat sekali jatuh, saudara. Orang Kristen tanpa kerendahan hati pasti jadi pengacau, saudara. Tapi hari ini kita semua belajar untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Oleh sebab itu, memang betul pengurapan Allah mendatangkan banyak hal hebat. Tetapi harus lewati ini, saudara. Ketika kita tidak menjadi pribadi yang rendah hati, pada akhirnya kita akan mengerti bahwa harapan Tuhan hanya kepada orang-orang yang mau masuk dalam kehendak Tuhan. Yang terakhir, supaya saya punya kerendahan hati. Kita berpikir kalau Tuhan urapi kita, oh saya menyembuhkan orang yang sakit sembuh. Ya betul. Ketika kita berdoa kepada orang ini ada masalah, wah dia diberikan jalan keluar. Yes betul, tetapi yang paling inti dari kehidupan kita yang punya urapan dari Tuhan, makin hari makin diurapi, makin hari makin rendah hati. Sama-sama ikuti perkataan saya, makin hari saya diurapi, makin hari saya rendah hati. 2, 3, makin hari saya diurapi, makin hari saya rendah hati. Ini yang Tuhan mau, saudara. Karena kan tujuan kita kadang-kadang berpikir soal pengurapan Allah, soal bagaimana materi itu ada di lumbung-lumbung kita. Tetapi hari ini saya ajarkan buat kita lewat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Biarkan makin hari kita makin diurapi. Tujuan kita bukan hal materi, tetapi tujuan kita adalah makin hari kita makin rendah hati. Orang yang makin hari makin rendah hati, firman Tuhan jelas berkata, orang itu yang cepat Tuhan angkat. Sama seperti dengan kisah tadi Raja Daud. Pada waktu dia diurapi oleh Samuel, 7 orang kakaknya sudah dipersiapkan. Isai, masih ada anak kamu? Masih ada, mengembalangkan kambing domba. Panggil ya, bawa dia kemari. Kalau dia belum datang, kita tidak mulai makan. Pada akhirnya Daud itu datang. Dia diurapi menjadi raja. Pada waktu dia diurapi oleh Samuel dan menjadi raja, apa yang dia lakukan? Belum menjadi raja, tetapi lewat apa? Lewat di kerajaan dia menjadi pelayannya Saul. Diurapi jadi raja, tapi pada kenyataan harus jadi pelayan. Mampu nggak kita untuk masuk dalam dimensi itu? Kita dikatakan bos di dalam satu perusahaan, tapi sebelum itu ketika mau dilantik jadi bos, owner bilang begini, Pak, itu WC di bawah masih kotor kelihatannya, bisa tidak dibersihkan? Bisa kita lakukan itu. Ketika Pak Samuel, wah ada pejabat-pejabat gereja, kamu nanti dilantik ya jadi salah satu pejabat gereja. Hari Minggu datang. Tapi apa? Lihat, di depan lift banyak sampah berserakan. Pak, sebelum melayani, bisa tidak untuk angkat sampah di bawah?
Saya sudah ganteng-ganteng, sudah persiapkan dengan bagus. Kemarin saya baru beli jas baru. Lihat di kaca sudah ganteng. 11-12 dengan gembala di tempat ini. Lalu disuruh angkat sampah. Mampu tidak kita lakukan? Tapi kalau kita mampu untuk lakukan itu, kita berjalan dalam pengurapan Tuhan. Belajar dari hal yang kecil. Daud jadi raja, tapi dia tidak lupa cara menjadi pelayan. Itu yang harus kita punya hari-hari ini. Jangan sampai kita ada di titik di atas, tapi kita lupa cara untuk melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua, orang-orang yang diurapi.